Sentuhan Conte mulai terasa, Napoli ke puncak. Lamine Yamal 2 gol, Barcelona lumat Girona. Conor Gallagher dan Julian Alvarez cetak gol debut. Gol tunggal Gabriel Magalhaes menangkan Arsenal. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Derby London Utara jilid pertama musim ini Tottenham Hotspur versus Arsenal tersaji di Tottenham Hotspur Stadium. Laga berlangsung ketat sejak awal. Total, wasit Jared Gillett harus mengeluarkan 7 kartu kuning di sepanjang babak pertama, 5 diantaranya untuk pemain Spurs. Memasuki babak kedua, laga masih berjalan cukup seimbang. Arsenal sukses membuka keunggulan di menit ke-64 lewat sundulan Gabriel meneruskan sepak pojok Bukayo Saka. Arsenal pun naik ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 10 poin dari 4 laga. Newcastle berupaya melanjutkan catatan tak terkalahkan saat melawat ke Molineux Stadium. Tapi gawang Nick Pope sudah bobol di menit ke-36. Adalah Mario Lemina yang mencetak gol setelah menyambut umpan tarik. Masuk di babak kedua, Newcastle lebih agresif dan akhirnya bisa menyamakan skor pada menit ke-75 lewat Fabian Schär. 5 menit berselang, Newcastle berbalik unggul 2-1. Barnes melepaskan sepakan kaki kanan dari luar kotak penalti dan bola melengkung ke pojok atas gawang. Newcastle United ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 10 poin dari 4 laga. Genoa versus AS Roma dalam lanjutan Liga Italia bermain di Luigi Ferraris, Genoa. Roma tampil menekan sejak awal, tim tamu bahkan bisa unggul lebih dulu. Artem Dovbyk menceploskan bola ke gawang dalam skema tendangan bebas. Sempat dicek VAR, wasit mengesahkan gol tersebut, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Upaya Genoa akhirnya membuahkan hasil jelang laga tuntas. Conny De Winter menyamakan skor menjadi 1-1, laga tuntas tanpa pemenang. Hasil ini membuat Roma tertahan di peringkat ke-16 dengan 3 poin dari 4 laga. Atalanta versus Fiorentina dalam laga Serie A yang berlangsung di Stadion Gewiss, Bergamo. Fiorentina memulai laga dengan kuat, membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui gol Lucas Martinez Quarta. Namun, Atalanta segera bangkit dengan gol balasan dari Matteo Retegui pada menit ke-21 menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Fiorentina lantas berhasil kembali memimpin berkat gol yang dicetak Moise Kean di menit ke-32, membuat skor menjadi 1-2. Atalanta menunjukkan ketangguhan mereka dengan Carles De Ketelaere mencetak gol penyeimbang di menit ke-45. Tak berhenti sampai di situ, Ademola Lookman memastikan Atalanta unggul sesaat sebelum turun minum, mengubah skor menjadi 3-2. Dengan hasil ini, Atalanta mengamankan total memiliki 6 poin dalam 4 pertandingan di Serie A. Cagliari versus Napoli akan tersaji di pekan keempat Liga Italia di Stadion Sardegna Arena. Napoli mampu memecah kebuntuan di menit ke-18 melalui tendangan mendatar Giovanni Di Lorenzo di luar kotak penalti. Napoli bisa menggandakan keunggulan pada menit ke-66. Kvaratskhelia dengan tenang menyontek bola melewati Skuvet. 4 menit berselang, giliran Lukaku mencetakkan namanya di papan skor. Sodoran bolanya disambar menjadi gol di menit ke-70. Pada menit akhir laga, Alessandro Buongiorno menutup kemenangan Napoli. Ia bikin gol lewat sundulan dari sepak pojok. Hasil ini membuat Napoli ke puncak klasemen dengan 9 angka. Monza versus Inter Milan pada pekan keempat Serie A berlangsung di U-Power Stadium. Tuan rumah berusaha menebar ancaman di awal laga. Monza yang lebih banyak tertekan justru bisa mencuri gol di menit ke-81. Sundulan Dani Mota bikin Sommer mati langkah. Gelombang serangan Nerazzurri akhirnya berbuah gol di menit ke-88. Tanpa kontrol, Denzel Dumfries langsung menyambar bola menjadi gol. Tambahan 1 angka bikin Inter berada di posisi kedua dengan 8 poin 1 angka di bawah Napoli. Laga Girona versus Barcelona digelar di Municipal de Montilivi. Sebuah blunder dari pertahanan Girona membuka keunggulan Barcelona melalui Yamal pada menit ke-30. Barca memimpin 2-0 pada menit ke-38. Tendangan bebas rapinya disambut Lamine Yamal untuk menyambarnya ke gawang. Barca mencetak gol ketika tak lama usai restart. Dani Olmo menerima umpan terobosan dan menaklukkan kiper dari sudut sempit. Barca mencetak gol keempat pada menit ke-64, Pedri, sehingga tinggal menghampiri kiper dan menaklukkannya. Girona menipiskan selisih pada menit ke-80. Porto lolos dari offside melepaskan umpan yang disambar Christian Stuani. Barcelona pun kukuh di puncak klasemen dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Atletico Madrid versus Valencia pada pertandingan La Liga yang digelar di Stadion Civitas Metropolitano. Gol pertama dicetak oleh Conor Gallagher pada menit ke-39 setelah menerima umpan manis dari Rodrigo de Paul. Memasuki babak kedua, Antoine Griezmann memperbesar keunggulan dengan gol pada menit ke-54 berkat assist dari Samuel Lino. Menjelang akhir pertandingan, Julian Alvarez memastikan kemenangan tim dengan gol di menit tambahan ke-94.
Atletico Madrid mengamankan 3 poin penting untuk terus bersaing di papan atas La Liga musim ini. Athletic Bilbao versus Las Palmas dalam pertandingan yang seru di Estadio Gran Canaria. Athletic Bilbao unggul cepat dengan gol dari Oihan Sunset pada menit ke-7 setelah mendapatkan assist dari Inaki Williams. Nico Williams menambah keunggulan Bilbao menjadi 2-0 di menit ke-30, lagi-lagi dengan umpan dari sang kakak Inaki Williams. Memasuki babak kedua, Las Palmas sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Sandro Ramirez pada menit ke-58. Namun Bilbao kembali berhasil memperlebar jarak dengan gol dari Aitor Paredes pada menit ke-76. Tim tuan rumah menunjukkan semangat juang tinggi ketika Alex Munoz mencetak gol pada menit ke-83 membuat skor menjadi 3-2. Bilbao berhasil mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin dari laga ini. Laga Heracles versus Almere City ini merupakan laga matchday kelima Eredivisie. Pertandingan digelar di Stadion RV Arcito. Masuk menit ke-64, Almere akhirnya melakukan pergantian pemain. Salah satu yang masuk adalah Tom Haye. Ia masuk menggantikan Arnas Tahiri. Namun Heracles setelah itu malah kerap menebar ancaman di pertahanan Almere. Beberapa tembakan mereka lepas tapi untungnya kerap meleset dari target. Pada akhirnya tak ada gol yang tercipta di laga ini. Heracles 0, Almere City 0. Arsenal mencatatkan pencapaian luar biasa dengan memenangkan 6 pertandingan tandang Liga Premier secara berturut-turut, sesuatu yang belum mereka capai sejak Maret hingga September 2013 di bawah asuhan Arsene Wenger. Pada saat itu, Arsenal mampu meraih 8 kemenangan tandang berturut-turut dan kini di bawah manajer Mikel Arteta, The Gunners menunjukkan kebangkitan dengan performa luar biasa di laga tandang. Selain itu, Arsenal juga mencetak sejarah baru dalam Derby London Utara dengan memenangkan 3 laga tandang melawan Tottenham secara berturut-turut untuk pertama kalinya sejak September 1988. Dalam 2 pertemuan Liga Premier melawan Tottenham Hotspur sepanjang tahun 2024, Arsenal mencatatkan 2 rata-rata penguasaan bola terendah mereka dalam sejarah pertandingan Premier League. Meskipun dominasi Spurs dalam penguasaan bola, The Gunners tetap berhasil memenangkan kedua laga tersebut. Pada laga hari ini, Arsenal hanya mencatatkan 36,3% penguasaan bola. Sebelumnya pada bulan April, Arsenal juga hanya memiliki 37,8% penguasaan bola, tetapi sukses menaklukkan Spurs dengan skor 3-2. Kemenangan ini menunjukkan bahwa meski secara statistik Arsenal tidak mendominasi bola, mereka tetap mampu menunjukkan efektivitas dalam menyerang dan bertahan. Arsenal membawa pulang 3 poin dari markas Tottenham Hotspur. Lagi-lagi The Gunners mematikan lewat eksekusi bola mati mereka. Menurut Opta, ini adalah gol ke-23 yang dibuat Arsenal dari bola mati tanpa menghitung penalti, paling banyak di antara tim lainnya. Arsenal seperti mendapat mangsa empuk di Tottenham karena rival skuadnya itu jadi tim kedua paling banyak kebobolan dari bola mati sejak musim lalu, 18, cuma kalah dari Nottingham Forest 23 gol. Jika sudah begini, lawan-lawan berikutnya harus ekstra waspada jika Arsenal mendapat bola mati jika tak mau kebobolan, apalagi mereka punya duet Gabriel dan William Saliba yang jago duel udara. Pada usia 17 tahun 64 hari, Lamine Yamal membuat sejarah dengan mencetak 2 gol pertamanya untuk Barcelona di laga tandang. Gol-gol tersebut menjadi pencapaian luar biasa bagi sang pemain muda. Lamine Yamal tampil fantastis di laga ini. Pemain yang baru berusia 17 tahun itu sukses membuat lini belakang Girona kocar-kacir lewat sederet aksi individualnya yang memukau. Secara keseluruhan, Yamal tercatat melepas 5 tembakan, 8 kali menyentuh bola di kotak penalti lawan, 5 kali melakukan tackle sukses, hingga 10 kali memenangi duel. Dani Olmo mencatatkan namanya dalam sejarah FC Barcelona dengan menjadi pemain ketiga abad ini yang mencetak gol dalam 3 pertandingan pertamanya di La Liga. Olmo menorehkan 3 gol dalam 3 laga pertamanya, sebuah pencapaian yang sebelumnya hanya dilakukan oleh Ibrahimovic pada tahun 2009, 5 gol dalam 5 pertandingan, dan Fabregas pada tahun 2011, 4 gol dalam 4 pertandingan. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi Olmo sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki oleh Barcelona saat ini. FC Barcelona memulai musim La Liga 2024-2025 dengan impresif, mencetak 17 gol dalam 5 pertandingan pertama mereka. Ini adalah awal terbaik mereka sejak musim 2017-2018, di mana mereka juga mencetak jumlah gol yang sama. Lebih jauh lagi, pencapaian ini mengingatkan pada era pra-Messi, tepatnya musim 1959-1960. Ketika Barcelona mencetak rekor serupa, pencapaian ini menegaskan kualitas serangan Barcelona musim ini. Start yang solid ini memberikan optimisme besar bagi para penggemar dan membuat Barcelona kembali menjadi ancaman besar di La Liga musim ini. Atletico Madrid kembali memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kandang melawan Valencia di La Liga. Dalam 13 pertandingan terakhir di Stadio Civitas Metropolitano, Atletico berhasil mencatatkan 9 kemenangan dan 4 hasil imbang. Rekor impresif ini menjadi salah satu yang terbaik sepanjang sejarah pertemuan kedua tim, menunjukkan dominasi Atletico ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.
Rekor ini adalah yang terpanjang kedua dalam sejarah pertemuan kedua tim di La Liga, hanya tertinggal dari rangkaian 17 pertandingan tak terkalahkan yang berlangsung antara tahun 1935 hingga 1954. Matteo Retegui kembali mencetak sejarah bersama Atalanta, menjadi pemain ketiga dalam era 3 poin per kemenangan di Serie A yang berhasil mencetak setidaknya 4 gol dalam 4 pertandingan pertamanya. Pencapaian ini menempatkan Retegui sejajar dengan nama-nama besar seperti Frank Kessie yang mencatatkan prestasi serupa pada tahun 2016 dan Filippo Inzaghi pada tahun 1996. Performanya yang konsisten sejak bergabung menandai dampak langsung Retegui di lini depan Atalanta. Jika mampu mempertahankan rekor api ini, akan semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu penyerang berbahaya di Italia. Dengan kemenangan atas Cagliari ini, Napoli pun berhasil memperpanjang tren positif mereka di Liga Italia musim ini. Antonio Conte mulai menemukan sentuhan ajaibnya sebagai pelatih baru Napoli. Sebelumnya, Conte sempat menuai hasil mengecewakan saat Napoli kalah di laga pertama Liga Italia 2024-2025. Namun, 3 laga berikutnya, Napoli selalu berhasil meraih kemenangan atas lawan-lawannya. Saat ini Il Partenope berada di puncak klasemen sementara Liga Italia dengan raihan 9 poin dari 4 laga. Romelu Lukaku dan kawan-kawan telah mencetak 9 gol dan sudah kebobolan 5 gol. Setelah gagal berkontribusi untuk Al Nassr saat melawan Al Ahly, Ronaldo kini malah terkena penyakit. Dalam laporan resmi yang dirilis oleh Al Nassr, Ronaldo diketahui terkena penyakit akibat infeksi virus. Hal itu membuat penyerang berusia 39 tahun tersebut harus beristirahat dari aktivitas di klub. Bahkan, Ronaldo harus absen saat Al Nassr melakoni laga pertama mereka di ajang Liga Champions Asia Elite 2024-2025. Padahal, Liga Champions Asia musim ini menggunakan format baru dan berubah nama menjadi Liga Champions Asia Elite. AC Milan semakin optimis bahwa penjaga gawang utama mereka, Mike Maignan, akan segera menandatangani perpanjangan kontrak dan memperpanjang masa baktinya di San Siro. Menurut pakar transfer Matteo Moretto, negosiasi antara Milan dan Maignan telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diselesaikan sebelum kesepakatan final dapat tercapai. Poin penting dalam diskusi ini adalah kenaikan gaji. Saat ini, Maignan menerima gaji tahunan sebesar 3,2 juta euro, tetapi diperkirakan angka ini akan melonjak mendekati 5 juta hingga 5,5 juta euro. Timnas Inggris mendapatkan kabar yang cukup membuat fans cemas terkait potensi sanksi berat dari Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA). Sanksi itu berupa larangan timnas dan klub Inggris mengikuti kompetisi Eropa jika terjadi campur tangan. Risiko itu dapat terjadi jika Sir Keir Starmer melanjutkan rencana untuk jadi pengawas sepak bola putra Inggris. Dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Budaya Lisa Nandi, UEFA menegaskan apabila tidak boleh ada intervensi pemerintah dalam sistem sepak bola. Surat itu datang setelah adanya rencana pemerintah Inggris akan membuat regulator sepak bola independen IFR untuk kategori profesional putra. Kabar tidak mengenakan datang dari Al-Fat Al-Muwalat. Penyerang sayap Arab Saudi itu harus masuk UGD usai terjatuh dari balkon lantai 2 rumahnya di Dubai, Uni Emirates Arab. Dikutip Dubai 1038, insiden naas ini terjadi saat itu Fahad memang tengah berada di Dubai untuk berlibur. Akibat insiden ini, Fahad Al-Muwalat pun harus dilarikan ke rumah sakit Rashid di Dubai. Pemain yang memperkuat klub Al-Sabab itu mengalami patah dan retak tulang di beberapa bagian. Menurut radio Dubai 1038, Fahad Al-Muwalat langsung mendapatkan perawatan di unit gawat darurat UGD. Masa depan Joshua Kimmich bersama Bayern Munchen masih tak menentu karena saat ini masa baktinya bersama klub berjuluk Die Bavarian itu hanya menyisakan kurang dari 1 tahun dan akan berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Bayern Munchen berharap bisa memperpanjang kontrak Joshua Kimmich karena bek sayap timnas Jerman itu adalah salah satu pemain andalan mereka dalam beberapa musim terakhir. Setelah laga pekan ketiga Bundesliga 2024-2025 melawan Holstein Kiel, Kimmich mengungkapkan bahwa dia akan selalu terbuka untuk memperpanjang kontraknya bersama Die Bavarian. Juventus telah mengonfirmasi bahwa mantan bek andalan dan kapten mereka Giorgio Chiellini resmi kembali ke klub setelah mengumumkan pensiun akhir tahun 2023 lalu. Chiellini akan menjabat sebagai kepala relasi institusional sepak bola di klub tersebut. Ex-pesepak bola yang kini berusia 40 tahun itu akan mengurus relasi dengan klub-klub lainnya di Serie A dan seluruh Eropa selagi bekerja bersama berbagai tim nasional. Klub juga mengonfirmasi bahwa dia akan melapor secara langsung kepada Maurizio Scannavino yang kini menjabat sebagai CEO. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.